Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Odelia Bernadette di News Hour. Masalah stunting dan gizi buruk di Provinsi Bali terbilang cukup tinggi, yaitu berada di angka 19%. Berdasarkan survei pemantauan status gizi PSG Dinas Kesehatan Provinsi Bali, terdapat 5 wilayah di Provinsi Bali yang memiliki masalah gizi yang cukup tinggi. Salah satu di antaranya adalah Kabupaten Karangasem, tepatnya di Dusun Muntigunung, Kabupaten Karangasem. Berikut berita selengkapnya. Sebenarnya itu kalau anaknya sakit itu kan kalau nggak punya uang kan mau dibawa ke rumah sakit kan susah gitu ya. Kalau anak saya yang lain itu yang tiganya nggak pernah disuntik sensasi, nggak pernah. Karena tempatnya jauh kan waktu itu, tempatnya jauh, sepeda motor nggak punya. Kalau kita mau turun ke dokter harus cari ojek dulu, kan repot jadinya. Sulitnya akses ke fasilitas kesehatan dan minimnya biaya menyebabkan sebagian ibu-ibu pada kelompok Cangkeng Dusun Muntigunung Desa Pianyar Barat, Kubu Karangasem, memilih pasrah dan melahirkan anak-anak di rumah. Meski anak-anak mereka kini tumbuh sehat, minimnya pemeriksaan saat kehamilan serta melakukan persalinan di rumah menjadi salah satu faktor risiko kematian dan kesakitan pada anak. Survei Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2010 menemukan beberapa masalah kesehatan yang teridentifikasi di Dusun Muntigunung Karangasem. Di antaranya, 77% penolong persalinan adalah suami. Kematian bayi pada tahun 2008 relatif tinggi sekitar 78%. Konsumsi garam beriodium hanya 3%, tingkat kesakitan anak balita sebesar 55%, malnutrisi tinggi, dan kesehatan perorangan yang sangat rendah. Faktor lainnya di luar kesehatan juga berkontribusi, seperti akses jalan yang sangat sulit, pelayanan kesehatan yang sangat terbatas, hingga kondisi perekonomian warga yang kurang, turut menyumbang permasalahan kesehatan di wilayah ini. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana melakukan kegiatan pengabdian di Dusun Muntigunung Karangasem sejak 5 tahun terakhir. Tim ini menilai permasalahan kesehatan khususnya pada ibu dan anak di Dusun Muntigunung sangat kompleks. Sama seperti daerah-daerah terpencil lainnya, penanganan permasalahan gizi kurang perlu adanya tindakan berkesinambungan dari berbagai pihak. Ya memang permasalahan di Muntigunung itu kompleks ya. Jadi gizi kurang yang terjadi pun itu juga akar permasalahannya juga kompleks. Mulai dari ya memang ibu-ibunya belum bisa concern untuk bagaimana menjaga kehamilan, dari kehamilan sampai bagaimana mengurus baby yang baru lahir ya. Sehingga pada saat kondisi 5 tahun yang lalu masih banyak yang melahirkan di rumah, kemudian banyak kejadian gizi kurang, kemudian kita pelan-pelan intervensi dengan upaya pemberdayaan masyarakat, di mana kita berusaha supaya mereka prinsipnya adalah mau tahu dulu, kemudian mau dan juga mampu untuk melakukan. Jadi beberapa intervensi yang kita berikan pada saat itu adalah memberikan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak. Pemerintah Kabupaten Karangasem sendiri telah menerbitkan peraturan bupati terkait gerakan penanggulangan stunting terintegrasi. Namun diakui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, hal tersebut tidaklah mudah. Diperlukan pemahaman yang sama antar sektor agar penanggulangan masalah stunting dan gizi dapat berjalan efektif. Kemudian untuk pengendalian stunting, jadi anti stunting kami juga turun. Nah ini kami kerjasama nih lintas sektor, tidak bisa kami sendiri. Jadi khususnya penyebab-penyebab stunting kan di luar dari akses pelayanan kesehatan, pola makan dan pola asuhnya, nah ini keterlibatan lintas sektor. Jadi ketahanan pangan menyiapkan, kemudian khususnya tadi Bu lihat di daerah yang kering ini tentu teman-teman dari PUPR yang banyak terlibat terkait dengan kesediaan air. Muntigunung adalah salah satu daerah dengan kondisi geografis yang gersang sehingga kegiatan pertanian perkebunan yang lazim di desa tidak optimal. Yayasan Dian Desa sebagai yayasan non-pemerintah merupakan salah satu pihak swasta yang turut menginisiasi masyarakat Muntigunung dengan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan perekonomian. Fokusnya itu kita menciptakan kesempatan bekerja untuk teman-teman di Muntigunung, untuk saudara-saudara yang ada di Muntigunung, supaya mereka bisa punya income tambahan. Kita tidak sebut itu sebagai penghasilan utama ya, karena memang kita setting awalnya itu seperti itu, karena kalau nanti dibilang itu sebagai
sumber penghasilan utama, mungkin bisa dianggap itu belum cukup. Tetapi kita menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bisa dapat income tambahan dari seluruh aktivitas ekonomi yang kita buat. Dan mudah-mudahan apa yang mereka dapat dari aktivitas ekonomi ini, mereka bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya masing-masing. Salah satunya itu adalah mereka mempunyai uang lah kalau mereka mau ke fasilitas kesehatan supaya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik, entah itu dari bidan atau dari dokter atau petugas kesehatan, itu mereka punya sesuatu lah. Hidup sehat merupakan hak semua orang termasuk anak-anak. Masyarakat Indonesia butuh peningkatan kesehatan yang cepat, mudah, dan yang penting berkelanjutan. Kerjasama semua sektor terkait peningkatan mutu kesehatan harus benar-benar terlaksana demi mewujudkan generasi muda yang sehat dan bahagia di masa depan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Odelia Bernadette pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.